Hai Shalom dan selamat pagi kepada jemaat-jemaat Tuhan. Luar biasa pagi ini kita dapat bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara. Jadi saya mengharapkan saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang luar biasa. Dan saya mengharapkan juga hidup kita semakin lama semakin diberkati ya. Meskipun di dalam keadaan yang pandemik hari ini, keadaan ekonomi yang tidak menentu. Nah saudara, hari ini saya akan menyentuh tentang firman Tuhan akan menyentuh tentang ekonomi kita, akan menyentuh tentang masalah politik Malaysia kita ya, supaya kita mau ya Malaysia kita diberkati keadaan Covid yang semakin lama semakin meninggi, dan kita mengharapkan sesuatu yang berubah, sesuatu yang terjadi ke atas Malaysia, negara kita dan sebagainya. Dan saya mengharapkan supaya jemaat pada hari ini memfokuskan pribadi dan mendengar baik-baik tentang firman Tuhan ini saudara. Jadi saudara, mari kita melihat sama-sama, yaitu di dalam Yoel pasal yang kedua ya. Kitab Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-25 hingga yang ke-27 ya. Sekali lagi, kitab Yoel pasal 2 ayat 25 hingga 27. Nah saudara, tema kita hari ini adalah aku berdoa untuk Malaysia. Sekali lagi, aku berdoa untuk Malaysia ya, bagi Malaysia. Nah, jadi kita punya tanggung jawab adalah untuk mendoakan Malaysia, untuk mendoakan negara kita. Ya, kita tidak boleh berdiam diri dalam keadaan sekarang ini dan tidak berbuat apa-apa. Dan saya mengharapkan jemaat Tuhan punya respon terhadap firman Tuhan, respon atas tanah air kita yang kita cintai, tempat kita tinggal, tempat kita bekerja, tempat kita melayani. Mari kita lihat sama-sama firman Tuhan kita. Yoel pasal 2 ayat yang ke-25 dan ke-27, firman Tuhan berkata, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang penggerip, yaitu tenteraku yang besar. Aku akan mengirimkan kepadamu, engkau akan makan banyak dan menjadi kenyang. Engkau akan menyanyikan puji-pujian kepada nama Tuhan Allahmu yang telah melakukan perbuatan ajaib kepadamu. Umatku tak akan mendapat malu untuk selama-lamanya. Engkau akan mengetahui bahwa aku berada di tengah-tengah orang Israel, dan akulah Tuhan Allahmu, dan tidak ada yang lain. Umatku tak akan mendapat malu mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Saya akan ulang ayat yang ke-27. Saya akan gantikan Israel itu bagi Malaysia ya. Engkau akan mengetahui bahwa aku berada di tengah-tengah orang Malaysia, dan akulah Tuhan Allahmu, dan tidak ada yang lain. Umatku tak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Saudara, ini merupakan satu janji berkat Tuhan ya ke atas tanah Israel ya, bagi Bani Sion, kata firman Tuhan kalau kita baca dalam ayat yang ke-23, 24 dan seterusnya. Janji Tuhan ke atas tanah yang begitu chaos pada masa itu, begitu huru-hara, begitu kelam kabut saudara, begitu peperangan terjadi, begitu pembuangan terjadi, begitu orang Israel tertindas, bagaimana orang-orang yang kelaparan, bagaimana orang-orang dalam kemiskinan, bagaimana orang-orang begitu dalam situasi yang begitu mencabar saudara. Nah, hari ini kita sebagai orang Malaysia, kita sebagai rakyat Malaysia, kita juga tidak lepas dengan masalah-masalah seperti ini. Amin. Dan saya percaya punya jemaat-jemaat Tuhan juga ada situasi-situasi yang saudara sedang hadapi, situasi-situasi yang saudara sedang alami, yang mungkin saya tidak tahu, tapi saudara mengetahui itu. Mungkin saudara berkata, pastor saya ada masalah ini. Mungkin kamu hanya mampu berdoa dan melakukan tugas kamu sebagai biasa. Nah, tapi hari ini tema kita adalah aku berdoa bagi Malaysia. Nah, saya mau mengajak semua jemaat-jemaat Tuhan pada hari ini untuk memberi fokus yang tinggi atas tanah air kita. Meski kita daripada Sabah dan Sarawak, ya, kita daripada orang-orang Borneo, ya, tanggung jawab kita adalah untuk mendoakan, bukan setakat Sabah, bukan setakat Sarawak, tapi khususnya untuk semenanjung Malaysia hari ini. Nah, hari ini kita melihat bahwa saya baru melihat di harian Metro, ya, My Metro, ya, apa yang dikatakan oleh di dalam artikel ini
ataupun berita ini, kes COVID yang melanda Malaysia, ya. Kes COVID yang melanda Malaysia itu baru meningkat, ya. Kes baru meningkat kepada 17.786, ya, 17.786. Nah, angka ini saudara begitu menggegarkan kita. Ini untuk hari ini saudara, ya, kes makin meningkat. Sabah naik sampai 1.000, ya, dan beberapa negeri-negeri yang lain. Kalau kita lihat di statistik Kementerian Kesehatan bahwa semua negara kita diliputi dengan tanda merah, saudara. Diliputi dengan tanda merah. Itu saudara, kalau tanda merah itu warning, saudara, ya. Kalau merah biasa digunakan pakai untuk warning, ya, sebagai amaran. Kalau kita melihat bahwa statistik ini begitu membimbangkan. Nah, saya mengajak semua orang-orang percaya di luar sana, jemaat-jemaat Tuhan, untuk sering kali mendoakan tanah air kita. Kita jangan lupa tanggung jawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk mendoakan keadaan COVID, ya. Selain daripada itu, kita juga mau mendoakan keadaan politik Malaysia kita yang begitu saya rasakan dan saya dapat lihat bahwa kegoncangan, ya, dari segi orang politik. Apakah Dr. Pastor, mungkin kamu akan bertanya, Pastor, bolehkah kami sebagai orang Kristen harus mendoakan orang-orang politik? Ya, kita harus mendoakan orang-orang karena mereka bakal menjadi pemimpin negara kita. Siapapun mereka, siapapun pemimpin kita hari ini, baik Perdana Menteri kita, Timbalan Menteri kita, baik Raja kita, Sultan kita. Meskipun kita berbeza agama, kita berbeza pikiran, tapi tanggung jawab kita adalah sebagai rakyat Malaysia adalah untuk mendoakan baik yang pertama COVID, baik politik Malaysia, baik ekonomi Malaysia, baik keuangan Malaysia, dan juga rakyat Malaysia. Kita berbilang kaum, saudara, kita adalah rakyat yang majmuk, kita adalah rakyat yang begitu berbilang kaum di Malaysia ini, dan kita seharusnya tidak membuat satu batas bahwa kita tidak boleh mendoakan orang-orang yang lain. Dan oleh itu saya mengajak jemaat-jemaat Tuhan, mari kita mendewasakan diri untuk mendoakan tanah air kita, untuk mendoakan COVID-19 yang hari ini sudah mencatat 17.000 hanya kes hari ini. Begitu tinggi sekali, begitu luar biasa sekali, menggegarkan tanah air kita. Jadi saudara, kita orang-orang Kristen, apa tanggung jawab kita? Apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sebentar tadi bahwa ketahuilah, ya, kata Allah, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang penggerik, yaitu tenteraku yang besar. Saudara, lambang belalang ini adalah sesuatu jenis binatang yang begitu rakus sekali, yang begitu ganas, kecil, ya. Hanya mulut yang kecil, saudara, tapi boleh menghancurkan seluruh tanaman-tanaman, boleh menghancurkan seluruh kawasan-kawasan, ya. Hanya dengan kedatangan mereka ini saja, saudara, boleh membuatkan orang-orang ramai menjadi takut, menjadi gentar hanya dengan mereka datang dan memusnahkan semua tanaman-tanaman. Dan ini firman Tuhan melambangkan bagaimana kehancuran itu, bagaimana melambangkan kemusnahan itu, saudara. Jadi kita di Malaysia ini sedang mengalami hal ini. Meskipun bukan belalang yang datang kepada kita, tapi ekonomi, keuangan, ya, apalagi COVID-19 dan rakyat kita, rakyat Malaysia yang sedang mengalami masalah, ya, masalah pekerjaan, mengalami masalah tempat tinggal, ya, masalah makanan. Ya, kalau kita lihat hari ini banyak juga banyak makanan yang kita dapat lihat semakin lama semakin berkurang, dan saya tidak tahu itu apakah ekonomi akan baik pulih. Kalau ekonomi baik pulih akan kembali seperti biasa, saya rasa kita dapat makanan yang mungkin untuk bekalan makanan yang makin panjang. Jadi kalau ekonomi negara Malaysia kita merudum, bagaimana sektor makanan dan sebagainya akan menjadi lebih baik. Dan jadi saudara, pada pagi hari ini, saudara, apa janji Tuhan atas Malaysia? Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya
Hari ini saudara, kita sudah 1 tahun lebih ya. Kita sudah 1 tahun lebih berada dalam kondisi COVID-19, COVID-19. Kita masih di posisi itu. Nah, kita masih di situasi itu. Dan hari ini COVID-nya makin bermutasi dan semakin membimbangkan. Jadi oleh itu saudara, saya mengatakan di sini adalah supaya kita jemaat-jemaat Tuhan untuk berkeyakinan penuh kepada Allah, kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ini janji Tuhan. Apabila kita berdoa kepada Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yakobus, bahwa orang benar dengan yakin bila didoakan sangat besar kuasanya. Dan saya berseru kepada jemaat-jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk Malaysia. Di mana kita berada saat ini, engkau sedang duduk mendengar firman Tuhan ini. Saat ini engkau memejamkan matamu. Engkau sedang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, pulihkan negaraku Malaysia. Ya, pulihkan negaraku Malaysia. Hari ini engkau sedang beristirahat dari pekerjaanmu, engkau sedang melihat dan mendengar firman Tuhan ini. Pejamkan matamu. Katakan kepada Tuhan, Yesus, aku perlukan engkau di atas tanah Malaysia. Oleh itu saudara, saya mengatakan kepada kita, Allah akan memberikan janji-janji ini kepada kita. Tanggung jawab kita adalah supaya kita melakukan tugas kita sebagai anak-anak Allah. Ia berdoa, engkau akan makan banyak, kata firman Tuhan, dan akan menjadi kenyang. Engkau akan menyanyikan puji-pujian kepada nama Tuhan Allahmu yang telah melakukan perbuatan ajaib kepadamu. Umatku tak akan mendapat malu untuk selama-lamanya. Engkau akan mengetahui bahwa aku berada di tengah-tengah orang Malaysia dan akulah Tuhan Allahmu. Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Matius pasal 22? Ya. Matius 22 ayat 21. Murid-murid Yesus dan orang-orang lain bertanya, Guru, apakah kami juga harus memberi kepada Kaisar? Ya. Lalu apa dikatakan Yesus kepada mereka? Minta sini siling. Dalam siling ini, dalam bentuk siling ini ada gambar siapa? Di dalam Matius 22 jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Saudara, dalam konteks ini ya ada dua. Yang pertama adalah tentang bagaimana pemberian kita, bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang rakyat, tanggung jawab kita sebagai seorang rakyat untuk membayar cukai kepada kerajaan, untuk membayar semua sistem cukai yang ada pada Malaysia, ya. Dan yang kedua, selain daripada itu adalah tanggung jawab kita, tugas kita sebagai orang rakyat adalah memberi tanggung jawab penuh, mendukung, menyokong Malaysia. Dari segi apa? Kalau dari segi ekonomi ya, satu, keuangan iya, kita juga membayar, kita juga bekerja. Tapi yang saya mau bawa kepada jemaat-jemaat Tuhan di sini adalah tugas kita, selain daripada semua yang kita lakukan, tugas kita di duniawi, di luar, di sekuler, kita juga harus melakukan doa kita. Tanggung jawab kita adalah mendoakan untuk tanah Malaysia, untuk tanah Sabah, untuk tanah Sarawak. Apa yang dikatakan? Apa yang diberikan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi berarti Yesus datang ke dunia untuk membawa suatu kedamaian dalam hidup kita. Bukan dia mau membawa perpecahan, bukan dia mau membawa sesuatu yang tidak baik, tapi Yesus sendiri datang ke dunia memberitahukan, inilah responsibility kita, inilah tanggung jawab kita, inilah respon kita sebagai rakyat Malaysia. Yesus juga membayar cukai pada waktu itu untuk kerajaan Kaisar. Dia katakan dia sendiri mengajarkan apa yang untuk Kaisar, berikanlah kepada Kaisar. Jadi ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus memberi kepada kerajaan kita. Ya, bukan setakat cukai yang kita bayar, tapi doamu sangat besar, kata kitab Yakobus pasal yang kelima. Dan doa kita adalah doa yang sangat berkesan. Mari jemaat Tuhan, mari anak-anak Tuhan untuk mendoakan tanah air kita yang kita cintai. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Ibrani pasal
13 ya, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-7 ya. Ibrani 13 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata ya, kitab Ibrani, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu. Maafkan saya saudara. Ayat Ibrani 13 ayat yang ke-17 ya. Ibrani 13 ayat yang ke-17 dia katakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dan dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira ya. Bukan untuk keluh kesah, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Apa yang dikatakan oleh di dalam kitab Ibrani ini ya, dikatakan taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah pada mereka. Hari ini siapapun pemimpin kita yang masih di atas saudara, baik Perdana Menteri kita, baik apapun, baik siapapun dia, baik apakah apa yang akan berlaku pada politik Malaysia, apa yang akan berlaku selepas ini, apa yang akan terjadi kepada pemimpin kita, mari saudara kita berdoa untuk tanah air kita. Siapapun yang akan memimpin negara ini, kita minta kepada Tuhan supaya pemimpin kita ini akan menjadi pemimpin yang diberkati Tuhan sesuai dengan kehendak rencana Allah. Saudara, oleh itu saya berkata kepada kita, pemimpin-pemimpin kita juga harus kita doakan. Baik COVID itu sendiri, tapi keadaan politik kita Malaysia juga kita harus doakan. Keadaan politik kita hari ini begitu hancur, begitu bergoyah, begitu bermasalah ya, timbul sana sini isu dan sebagainya. Dan saya bukan berkata bahwa kita harus sokong siapa, dan itu hak saudara dan itu hak pribadi masing-masing, siapapun mau kita sokong. Tapi jangan lupa untuk berdoa bagi pemimpin kita. Siapapun yang kita suka, siapapun yang kita minat, siapapun yang kita mau sokong, jangan lupa berdoa untuk pemimpin Anda. Jangan lupa untuk berdoa untuk pemimpin kita masing-masing. Dan terutama untuk siapa yang di atas kita. Kita ada sultan, kita ada perdana menteri, kita ada menteri keuangan, kita ada setiausaha negara, kita ada damba macam-macam, sampailah pemimpin kita yang di kampung kita sendiri. Doakan mereka. Doakan mereka. Karena mereka lah yang akan dapat mengatur ekonomi negara dengan baik. Nah, saudara, selain daripada itu adalah ekonomi kita Malaysia, kita juga mendoakan ekonomi kita agar semuanya akan menjadi baik, menjadi pulih. Nah, saya percaya ada banyak orang di luar sana mau ekonomi Malaysia menjadi pulih baik ya. Banyak orang di luar sana yang menginginkan ekonomi kita menjadi bagus. Dan saya sendiri mengakui bahwa saya juga menginginkan ekonomi kita kembali pulih dengan baik. Tapi apakah apa yang diperlukan ya? Apa yang kita perlu lakukan? Apakah kita mau terus mengangkat diri kita untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi menteri keuangan? Tidak. Responsibility kita, tanggung jawab kita adalah mendoakan mereka. Sekali lagi saya katakan doa dan doa dan doa dan doa. Bila ada doa di mana-mana saudara berada sekarang ini, ada satu penerobosan daripada kerajaan surga turun ke bumi. Dimanapun kita berdoa, ada penerobosan yang terjadi. Di mana setiap penerobosan itu ada janji dan berkat Tuhan sertakan. Di mana ada penerobosan itu, di sana Allah bekerja, di sana Allah akan berada, di sana Allah akan melihat, dan sana Allah akan memberkati. Mari kita berdoa untuk Malaysia, mari kita berdoa untuk Sabah, mari kita berdoa untuk Sarawak. Kenapa saudara? Karena inilah tanah air kita, inilah tempat tinggal kita, inilah tempat kita berada, di sinilah tempat kita bercucuk tanam, sinilah kita berusaha dan sebagainya. Ini Malaysia milik kita, dan kita ada hak untuk melakukan sesuatu. Dan hak itu bukan setakat bekerja, bertugas, melayani. Tapi tugas kita lah untuk mendoakan, terus mendoakan. Amin saudara. Saudara, kita juga terus berdoa untuk rakyat Malaysia, diberikan kekuatan, diberikan hikmat, diberikan kesehatan yang baik ya, untuk rakyat, semua rakyat kita, tidak yang terkecuali. Baik kita apapun agama kita, agama yang di luar, baik kita yang Kristen, kitalah terutamanya umat orang percaya. Engkau punya tugas adalah untuk mendoakan mereka. Tugasmu doakan Malaysia, doakan Malaysia, doakan Malaysia, doakan rakyatmu. Mungkin
di rumah saat ini jemaat-jemaat Tuhan, ya, ada sahabat kamu yang Muslim, yang Cina, yang India, yang Bugis, yang Tidung, atau apa saja, yang siapapun mereka, siapapun pribadi itu, doakanlah mereka, siapapun mereka, siapapun nama yang kamu kenal, siapapun dia, doakan dia. Saya percaya jemaat-jemaat Tuhan punya sahabat-sahabat di luar yang saudara punya. Oleh itu doakan mereka. Saya juga punya sahabat yang bukan orang Kristen, tapi saya mendoakan mereka agar mereka juga diberkati. Apapun usaha mereka, apapun yang mereka lakukan, karena mereka sahabat saya berhak untuk mendoakan mereka supaya mereka diberkati. Itulah teman kita. Itulah yang selalu kawan kita bergurau dan sebagainya. Keluh kesah yang kita dengar. Kau adalah orang-orang percaya. Kamu adalah orang-orang percaya. Kamu adalah umat-umat pilihan Yesus. Kau punya tanggung jawab adalah mendoakan mereka, menyokong mereka. Maka berkat daripada surgawi akan turun. Sesuai janji Yoel 2 ayat 25 hingga 27. Aku akan memberikan kamu kenyang. Aku akan memulihkan keadaan kamu. Aku akan memulihkan negara kamu. Aku akan berada di tengah-tengah orang-orang Malaysia. Ini janji Tuhan. Jadi itu saudara, saya mengharapkan jemaat Tuhan, jangan pernah bosan untuk berdoa. Mungkin kamu sudah berkata, pastor saya sudah puas berdoa. Mungkin itu untuk dirimu sendiri. Saya mengajakkan kamu berdoa untuk orang lain. Saya berkata begini, berdoa untuk diri sendiri itu biasa. Berdoa untuk diri sendiri itu biasa. Berdoa untuk orang lain, berdoa untuk Malaysia, berdoa untuk ekonomi, berdoa untuk politik Malaysia, itu luar biasa. Amin. Itu luar biasa. Berdoa untuk diri saya sendiri, itu biasa. Saya normal berdoa untuk diri saya sendiri, untuk makanan saya, untuk pakaian saya, untuk keluarga saya, untuk anak saya. Saya itu biasa. Tapi Tuhan berkata, berdoa untuk orang lain, berdoalah untuk negara kita, berdoalah untuk Malaysia, berdoalah untuk mereka-mereka yang sedang mengalami kesusahan. Engkau dijadikan sebagai orang Kristen untuk saling mendoakan kiri dan kananmu, depan dan belakangmu, karena Yesus beserta kamu hari ini sampai Maranatha. Saudara, oleh itu saya tinggalkan firman Tuhan ini kepada jemaat-jemaat Tuhan supaya engkau diberkati dengan berkat berkelimpahan, engkau diberkati dengan hikmat, engkau diberkati dengan kesehatan yang baik, engkau diberkati dengan keuangan yang cukup, engkau diberkati dengan kehidupan yang disertai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa, haleluya.